Oke guys, mari kita bedah lagi permainan gua ya dengan teknik agung sistem ya. Jadi teknik catur yang gua kemain sendiri ya, yang terdiri atas dari 3 pilar ya. Yang pertama adalah mengaktifasi ya, yaitu mengaktifkan buah-buah penting. Yang kedua smart simplification ya, atau simplifikasi yang cerdas ya. Yang ketiga endgame yang presisi. Oke, mari kita lihat contoh di game gua. Oke, nah ini gua megang buah hitam ya, dan ini akurasi gua 90,5. Oke ya. Nah, lawan mulai dengan D4 dan gua balas dengan E6, bukan Prancis ya. Lalu C4 dikeluarkan dan gua balas dengan D5, ini masih Prancis. Nah, di sini kita mulai tahap yang pertama ya, yaitu aktivasi ya. Jadi kita keluarin perwira ya. Nah, contohnya adalah kuda ke F6 ya. Nah, lalu lawan membalas dengan kuda F3, lalu gua keluarin lagi perwira yang lain ya, yaitu kuda C6. Lalu lawan membalas dengan E3, lalu gua ngeluarin gajah E7 ya. Oke. Dan selain itu persiapan rokade juga. Nah, rokade itu penting untuk mengamankan raja ya guys. Oke. Lalu lawan mengeluarkan gajah D3 dan di sini gua rokade. Oke. Nah, lalu lawan rokade juga. Lalu di sini gua H6. Nah, ini H6 ini apa? Mencegah kuda maju ya. Oke. Lalu lawan pun mengeluarkan H3 ya. Lalu di sini gua A5 dikeluarin. Nah, ini bisa dipandang sebagai aktivasi benteng juga ya. Benteng A8. Karena ini jadi cukup bisa bergerak nantinya ya. Ini aktivasi benteng. Lalu lawan mengeluarkan A3 dan di sini gua aktivasi benteng yang kedua ya. Jadi dia udah bisa mulai masuk ke arena ya sini. Lalu gajah D2 dikeluarkan dan di sini gua mengeluarkan B6 ya. Oke. B6 ini bisa dianggap mengaktifasi gajah C8 guys. Oke. Lalu lawan majukan kuda ya, kuda ke E5 dan di sini mulai proses yang kedua, yaitu simplifikasi yang cerdas. Nah, di sini gua mulai dengan kuda makan kuda ya, proses simplifikasi. Lalu kuda dimakan dan gue mindahin kuda ke D7 ya. Ini untuk simplifikasi lagi ya, ini mengancam ini kan. Oke. Dan ternyata pion gue dimakan ya, pion makan pion dan gue makan pion dengan kuda ya. Oke. Lalu gajah mengancam benteng ya guys. Oke. Nah, kita halangi. Kenapa? Karena benteng ini nilainya lebih gede dibanding gajah. Jadi kita jangan kasih gitu aja guys. Kecuali akan ada keuntungannya baru kita kasih gitu. Tapi di sini gua nggak melihat keuntungan apapun ya. Jadi gua tahan dengan gajah ke D7. Oke. Lalu gajah mundur ya, gajah mundur ke E2 dan di sini gua mulai simplifikasi lagi ya. Nah, jadi makanya gua makan ya, pion D5, pion makan pion. Lalu ternyata dimakan lagi oleh kuda ya di D5 dan gua mulai mengancam lagi ya. Ya karena namanya juga ini tahap simplifikasi ya, jadi kita ancam mengancam gitu guys.
Gua ancam lagi si kuda pindah ke F4. Dan nah, di sini posisi ini guys, kita bingung ya mau ngancam apa lagi ya. Nah, di saat jadi maksudnya ini kita pindahin akan susah ya, ke sini nggak mungkin, ke sini nggak mungkin. Lalu ini pun kayaknya udah nggak terlalu jelas gitu ya mengancam mana. Misalnya ya bisa lah ini ke sini, tapi kayaknya kurang pas atau gimana ya. Nah, ketika itu kita gerakan apa yang belum gerak. Mana yang belum gerak dari tadi? Ya si benteng yang ini ya. Dari tadi belum gerak, makanya kita gerakin. Kita pindahin ke C8 gitu guys. Jadi kalau kita bingung mana yang akan kita gerakan ya untuk mengancam, udah nggak ada gerakan yang bermakna gitu ya, kita gerakin yang belum gerak, yaitu yang tadi ya, benteng di pinggir tadi. Oke, lalu lanjut. Lawan ternyata mengeluarkan menteri ke B3. Nah, di sini ketika lawan bergerak, kita lihat guys, dia dari mana ke mana. Dia dari sini ke sini kan, dan meninggalkan si gajah tanpa perlindungan. Nah, kalau gitu baru kita ambil guys. Makanya kita ambil dengan menteri ya, menteri ke D2. Oke. Lalu dilanjut dengan gajah H3 H5 ya. Oke, lawan mengeluarkan gajah H5 dan gua. Nah, ini karena gua bingung mau ngancam yang mana lagi kan. Ya maksudnya kayaknya kuda udah nggak bisa mengancam lagi, ini nggak bisa mengancam. Kita lihat yang belum optimal guys. Nah, yang belum optimal adalah yang ini ya. Nah, kita pindahkan dia ke posisi yang lebih optimal, yaitu ke D8 ya. Kenapa? Karena dia lebih bisa nyorot gitu guys. Oke. Lalu ternyata lawan masuk ya, masuk ke sini ngambil si pion. Ini maksudnya sih skak ya, tapi dia mungkin lupa ngeliat kuda gua. Jadi kita bisa makan ya, makan petri pakai kuda. Oke. Lalu lawan menggerakkan benteng ya, dia menjaga pion sebenarnya nih. Oke, lalu gua jalanin ini. Jadi kalau kita bingung ya, kan udah bingung nih mau ngancam yang mana, kita lihat salah satu pion ya, salah satu perwira kira kita, dan maksimalkan langkahnya. Jadi yang bisa dimaksimalkan tuh bisa benteng ya guys, bisa ini kita maksimalin ke sini kan, bisa ini maksimalin ke sini ya, macam-macam ya, tapi gue pilih yang ini. Oke, kita maksimalin dia ke sini doang, karena kalau ke sini dimakan, ke sini dimakan, ke sini dimakan. Yang aman adalah sampai sini ya. Kalau misalnya udah mentok nih, bingung, kita lihat perwira mana, terus kita maksimalkan geraknya ke arah depan. Oke. Lalu pion G3 dijalankan, dan nah sama guys, ini pun gue bingung ya mau jelasin yang mana. Nah, ketika itu kita lihat perwira kita dan posisikan di tempat yang dia bisa lebih apa ya, lebih tepat gitu. Nah, gue ngelihat itu adalah benteng E8, makanya gue pindahin dia ke D8 sehingga dia bisa lebih berguna gitu, karena dia apa ya, bentuk baterai ini kan lebih apa ya, lebih bisa menggigit gitu guys. Aduh, kadang susah gue jelasin ini. Oke, gitu guys. Lalu lawan menggerakkan G4. Nah, sama guys ini pun
Lah ini ya balik lagi, ada nggak yang bisa kita ancam ya. Nah ternyata gue bisa melihat itu. Jadi gue lihat si gajah ini bisa mengancam si benteng guys ya. Ada yang bisa kita ancam, kita simplifikasi, itu adalah ini. Makanya gajah gue pindahin ke E4 ya. Lalu benteng dipindahkan dan gue pindahin benteng ke C6. Kenapa guys? Biar dia bisa kesini guys. Jadi kita berpikir perwira kita sejauh mungkin ke depan guys ya. Jadi kita pindahin ke sini dulu. Kenapa? Kalau misalnya si benteng ke sini kan dimakan kuda guys. Oleh karena itu gue pindahin dulu ke sini ya, ke sini. Nanti gue bisa ke depan sini, terjauh ke depan ya. Oke. Nah makanya raja pindah ke H2. Nah di sini gue ngeliat ada kuda yang bisa gue ancam, makanya gue pindahin dulu si gajah ke D6 ya, supaya ngancam si kuda ini. Oke. Lalu raja pindah ke G3 dan gue pikir ini cukup bisa dimakan lah ya. Simplifikasi ya menurut gue, simplifikasi karena maksudnya tidak bikin posisi lawan jadi kuat gitu guys, jadi bisa disimplifikasi. Makanya gue dimakan lagi. Nah baru di sini guys gue bisa skak ya. Di sini ternyata ada potensi skak, maka gue skak dan ternyata gajah gue dimakan. It's okay. Nah di sini gue ngeliat peluang sak juga, maka kita skak dulu guys, dan ternyata skak. Ya begitu betul lah guys. Game gue yang gue pakai rumus agung sistem ya, yaitu terdiri atas 3 ya. Pertama, aktifkan buah-buah penting ya. Yang kedua, simplifikasi cerdas ya. Jadi kita ancam apa yang bisa kita ancam dan kita tukar kalau itu menguntungkan kita ya. Dan yang ketiga sebenarnya endgame yang presisi, tapi di sini belum sempat endgame karena kita udah skakmat lawan duluan. Oke gitu guys, semoga ada manfaatnya. Thank you.